Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Imamat, pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudara, dalam kitab Imamat ini Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel agar mereka hidup sesuai dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah. Bahwa mereka harus hidup kudus sebagaimana Allah itu kudus. Artinya cara hidup mereka harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Sehingga orang tahu bahwa mereka adalah umat Tuhan yang hidup dalam terang sesuai dengan natur mereka sebagai anak-anak terang. Dalam Imamat pasal 20 ini juga berisi perintah agar umat Tuhan tidak mengikuti cara hidup bangsa-bangsa lain yang tidak bermoral. Khususnya adanya kebiasaan mempersembahkan anak kepada dewa, juga kebiasaan berhubungan dengan roh-roh peramal dan arwah orang-orang mati. Semua ini hal yang jahat di mata Tuhan. Karena itu bangsa Israel diperintahkan agar hidup kudus. Apa artinya hidup kudus? Kudus artinya suci, benar, bermoral. Bangsa Israel sebagai umat Allah dituntut hidup dengan standar moral yang sesuai dengan citranya sebagai umat Tuhan. Hidup yang kudus dan bermoral, sehingga mereka dapat menjadi terang di tengah bangsa-bangsa yang hidup dalam kegelapan dosa. Saudara, hal yang sama berlaku bagi kita sebagai umat Tuhan dalam perjanjian baru. Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya. Dia telah memberi hidupnya untuk menebus dan menguduskan kita. Karena itu kita sudah seharusnya hidup dalam kehidupan kekudusan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Lalu bagaimana kita mempersiapkan diri agar bisa hidup kudus? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, motivasi kita hidup kudus haruslah lahir dari hati yang bersyukur. Karena kita sudah mengalami anugerah yang besar yang menyelamatkan jiwa kita. Anugerah inilah yang melahirkan rasa syukur dan memotivasi kita untuk hidup sebagaimana yang Tuhan mau, yaitu hidup yang kudus. Kedua, sumber kekuatan kita untuk hidup kudus bukanlah kekuatan diri kita, tapi hanya dengan bersandar pada anugerah Tuhan. Jika kita bersandar pada anugerahnya, maka kita akan dimampukan untuk hidup kudus, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu setiap saat kita harus mengingat anugerahnya yang memberi kita motivasi untuk hidup kudus, dan setiap saat pula kita harus bersandar pada anugerahnya agar kita diberi kemampuan untuk hidup kudus. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.